Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Syahrin Sulaiman dari Prodi Publik Angkatan 2018. Saya di sini berdiskusi dengan saudara. Saya Ferdiansah, mahasiswa Unkris 2018. Kita di sini ingin berdiskusi tentang birokrasi dalam administrasi negara. Sebelum kita ngebahas birokrasi lebih jauhnya lagi, saya ingin bertanya dulu kepada saudara Ferdi. Tahu nggak sih sejarah munculnya konsep birokrasi? Sejarah munculnya konsep birokrasi yang saya tahu ya dari De Garni. Dia adalah orang yang pertama memunculkan konsep birokrasi. Dia juga mengeluhkan sikap pemerintah yang buruk pelayanannya kepada dirinya, sehingga melalui suratnya tertanggal 1 Juli 1764 yang ditulis bareng The Green, dia menyatakan keluhannya dengan menyebut penyakit birokrasi itu sendiri yang ditandai oleh pelayanan berbelit-belit, tidak efektif, lambat, dan cenderung melahirkan pungut liar dari birokrat itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti gagasan yang dibuat oleh De Garni tentang birokrasi yang dikembangkan secara luas dalam politik dan pemerintahan di kamus politik Eropa pada abad 18. Iya. Dari masanya birokrasi ini terus berkembang dan bereformasi. Salah satu contohnya pada tahun 1896, istilah birokrasi pun terus dikembangkan dan dipopulerkan oleh Balzac melalui kamus politik berbahasa Prancis dan Jerman, yaitu orangnya bernama Joseph Olzensky pada tahun 1904. Seorang pembela Polandia dalam esai mengutarakan banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan birokrasi. Penyakit birokrasi ini telah lama berserang dalam tubuh para penyelenggara pemerintah. Oh, jadi seperti itu sejarah birokrasi, sejarah singkatnya. Birokrasi. Oke. Ngomong-ngomong, pengertian birokrasi itu sendiri apa? Pengertian birokrasi yang saya baca dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. Dan juga menurut ahli di bidang birokrasi yaitu Bintoro Djokromijojo, birokrasi adalah pengorganisasian pekerjaan dengan teratur yang dilakukan oleh banyak orang. Dengan kata lain, tujuan birokrasi itu adalah pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir dengan baik. Oh, jadi seperti itu. Kalau kita ngebahas tentang sebuah teori, pasti tidak jauh dari sebuah karakteristik sebuah teori tersebut. Karakteristik Apa karakteristik di birokrasi? Karakteristik birokrasi pada dasarnya birokrat adalah sistem. Maka menurut Shafee, yang pendapat Shafee di tahun 2004, karakteristik birokrasi adalah yang pertama, kerja yang taat pada peraturan atau rule. Yang kedua, tugas yang khusus atau spesialisasi. Yang ketiga, pengaturan dari atas ke bawah atau hierarki yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi. Yang keempat, berdasarkan logika atau rasional. Yang kelima, ada sentralistik atau otoritas. Dan yang keenam, ada strukturalistis atau sistematis. Ya. Birokrasi yang ideal kalau menurut pendapat pribadi. Birokrasi yang ideal itu biasanya mempunyai prinsip pembagian kerja, yaitu membagikan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keahliannya atau jabatan dan beban kerja para birokrat. Yang kedua, struktur hierarki terdiri dari atasan dan bawahan, sehingga wewenang, hak, tugas, dan kewajiban itu berbeda. Yang ketiga, aturan dan prosedur bekerja mengikuti aturan dan prosedur yang ada, sehingga pelaksanaan pekerjaan berlangsung efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu mempunyai prinsip netral. Seorang birokrat selalu mengutamakan profesionalitas, hak dan kewajiban, formalitas. Maka tidak dibenarkan bersikap nepotisme, kolusi dan korupsi. Oh, jadi itu. Oke. Ini paham dari sini. Jadi ketika dalam birokrasi itu sebagai sistem yang berisikan prinsip-prinsip moral atau aturan-aturan yang mengendalikan dan mempengaruhi kebiasaan pegawai negeri dalam menjalankan sistem pemerintahan secara hierarki dan dalam jenjang jabatan tertentu. Sekarang saya bakal tanya balik pada Sulaiman.
Bagaimana cara pelaksanaan birokrasinya? Oh, kalau menurut saya pribadi ya, setelah saya mendengar penjelasan yang tadi, pelaksanaan yang menurut saya mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi serta menciptakan etika birokrasi dan budaya kerja yang baik. Menurut pendapat Anda tentang pelaksanaan birokrasi yang ada di Indonesia seperti apa? Udah termasuk baik atau masih kayak enggak banget ya, kayak enggak kurang baik atau enggak banget deh, jauh dari kata baik? Berarti contoh birokrasi yang ada di Indonesia gitu gimana? Birokrasi di Indonesia berjalan kurang memuaskan dan hampir di semua organisasi pemerintah birokrasi tidak memuaskan masyarakat. Pelayanan tidak efektif, berbelit-belit, dan mengisyaratkan adanya pungut liar di setiap meja yang harus dilewati. Pelayanan birokrasi dikaitkan dengan nepotisme atau berbau kolusi dan korupsi. Masyarakat mengalami perihal buruk mulai pelayanan yang terkecil hingga yang terbesar. Misalnya pelayanan pembuatan kartu tanda pengenal hingga pelayanan surat izin mengemudi. Calo itu selalu ada di mana-mana, dan bahkan pembelian tiket kereta api pun tidak luput dari calo yang bekerja sama dengan orang dalam menaikkan harga tiketnya. Tapi sekarang tuh kalau tiket kereta tuh udah mulai nggak ada karena udah mulai mengatur pakai Udah digital. Mungkin Pelayanan yang masih ada cowok-cowok tuh kayak pembuatan SIM, karena kita sering gagal dalam SIM, terus akhirnya ada orang-orang yang menawarkan, kalian mau nggak ikut, saya cuma foto doang loh, 200.000 itu selesai. Mungkin gitu sih yang masih ada di Indonesia sampai sekarang. Ya menurut saya sih cukup sih, masih banyak harus diperbaiki sih di instansi manapun di birokrasi ini. Karena makin kesini makin susah, makin ribet, makin kayak berbelit-belit, ada aja yang harus diikutin. Terus kan saya juga ingin nanya, kenapa kan kita ini udah mempunyai EKTP, elektronik KTP, kenapa setiap kali kita ingin ke suatu instansi pemerintahan kita harus fotokopi terlebih dahulu? Contoh seperti vaksinasi tahun lalu, yang tahun lalu itu yang seingat saya Persyaratan pokoknya, persyaratan itu, apa aja? persyaratannya itu untuk fotokopi EKTP. Untuk apa fotokopi EKTP, sedangkan kita udah menggunakan elektronik KTP. Ya yang saya tahu kenapa pelayanan publik masih membutuhkan fotokopi elektronik KTP. Itu yang saya baca sih, itu untuk melindungi data pribadi. Karena kalau misalkan kita minta scan dari KTP elektronik itu, nanti datanya bisa disalahgunakan. Soalnya nanti jadi asli. Oh, jadi scan-nya itu. Jadi Indonesia tuh masih belum cukup ya, teknologinya untuk kesana. Ya, untuk melindungi data pribadi. Mungkin salah satu contohnya kayak data pribadi siapa presiden waktu itu